Shalom Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini diambil dari Amsal 4. Mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab suara ini. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah, supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Setelah membaca berkali-kali Amsal 4 ini, Tuhan memperdengarkan suaranya melalui saya, perihal kita harus selalu meminta hikmat kepada Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita harus mendengarkan didikan dan nasihat orang tua, supaya kita berkenan kepada Tuhan.
Amsal 4 ayat 23 mengajarkan agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, jika hati kita baik, maka perkataan atau perbuatan kita juga baik. Sebaliknya, jika hati kita tidak baik, maka perkataan atau perbuatan kita juga tidak baik. Sebagai anak Tuhan, kita harus memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita, supaya yang keluar dari hidup kita menjadi pembawa terang Tuhan. Aku mempunyai teman di lingkungan rumah yang melihat aku memakai celana pendek dan menggunjingkan aku, dan memengaruhi teman-teman yang lain untuk tidak berteman dengan aku karena aku memakai celana pendek dan aku berbeda agamanya dengan mereka. Waktu itu aku sempat sedih dan kecewa karena mereka sampai membawa agama, tetapi Tuhan memberi aku hikmat untuk tidak membalas perbuatan jahat. Aku juga ingat nasihat orang tua aku supaya tidak membalas perbuatan jahat dengan kejahatan. Sesuai dengan Injil Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Injil Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Puji Tuhan, aku diberikan hikmat dari Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua aku supaya aku tidak membalas perbuatan jahat. Puji Tuhan, aku selalu dimintai Pak Guru untuk membantu teman-teman yang kesulitan dalam materi. Meskipun kadang aku berkata dalam hati aku, kadang males karena abis ini mau belajar untuk pelajaran selanjutnya, tapi Tuhan selalu memberi aku hikmat untuk membantu teman-teman yang kesulitan meskipun respon mereka tidak baik sama aku. Kadang aku merasa kesel sama jengkel karena udah dibantuin tapi nggak tahu terima kasih. Tapi Tuhan selalu memberikan aku hikmat dan aku juga ingat nasihat orang tua supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati.